Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang positivisme. Positivisme merupakan salah satu aliran filsafat. Auguste Comte selain dikenal sebagai bapak sosiologi, ia juga dikenal sebagai pendiri aliran positivisme atau bapak positivisme. Auguste Comte berpendapat bahwa positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Positivisme ia jadikan sebagai basis filsafatnya yang ia terapkan dalam penelitian sosialnya. Auguste Comte menolak metafisika. Ia hanya menerima fakta-fakta yang ditemukan secara positif. Positivisme berasal dari kata positif, yang diartikan sebagai teori yang bertujuan menyusun fakta-fakta yang ada. Istilah positivisme juga dapat diartikan sebagai kenyataan-kenyataan, faktual atau berdasarkan fakta-fakta yang ada. Istilah positivisme digunakan pertama kali oleh Saint-Simon sekitar tahun 1825. Prinsip filosofik tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh empiris Inggris, yaitu Francis Bacon, sekitar tahun 1800-an. Tesis positivisme menyatakan bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid, dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Positivisme berakar pada empirisme karena kedekatan keduanya yang menekankan logika simbolik sebagai dasar. Dalam perkembangannya, positivisme terdiri dari positivisme sosial, positivisme evolusioner, positivisme kritis. Ketiga positivisme di atas dibahas dalam positivisme Auguste Comte, dilihat dari analisa epistemologis dan nilai etisnya terhadap sains. Menghadapi filsafat positivisme Auguste Comte, di satu pihak orang mengatakan bahwa filsafat tersebut tidak lebih dari sebuah metode atau pendirian saja. Sedangkan di lain pihak orang mengatakan bahwa filsafat positivisme itu merupakan sistem afirmai, sebuah konsep tentang dunia dan manusia. Auguste Comte telah menunjukkan bahwa di dalam perkembangan jiwa manusia, baik secara individual maupun secara keseluruhan, terdapat suatu kemajuan. Kemajuan itu akan dicapai pada saat perkembangan datang, pada saat yang disebut positif. Tahap-tahap perkembangan positivisme. Yang pertama, tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Auguste Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mill. Yang kedua, munculnya tahap kedua dalam positivisme berawal pada tahun 1870 hingga 1890-an dan berpautan dengan Mach dan Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata objektif yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Yang terakhir, perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Winah dan dengan tokoh-tokohnya, serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini adalah masyarakat filsafat ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme logis, positivisme logis, serta semantika. Pokok bahasan positivisme tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa, logika simbolis, struktur penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Ide-ide pokok positivisme antara lain, yang pertama, ilmu pengetahuan merupakan jenis pengetahuan yang paling tinggi tingkatannya
dan karenanya kajian filsafat harus juga bersifat ilmiah. Yang kedua, hanya ada satu jenis metode ilmiah yang berlaku secara umum untuk segala bidang atau disiplin ilmu, yakni metode penelitian ilmiah yang lazim digunakan dalam ilmu alam. Yang ketiga, pandangan-pandangan metafisik tidak dapat diterima sebagai ilmu, tetapi sekadar merupakan pseudo-scientific. Ciri-ciri positivisme antara lain yaitu A. Objektif atau bebas nilai. Dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dari realitas dengan bersikap bebas nilai. B. Fenomenalisme. Dibuktikan bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi. C. Nominalisme. Bagi positivisme, hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata. D. Reduksionisme. Realitas reduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. E. Naturalisme. Dibuktikan tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural. F. Mekanisme. Dibuktikan bahwa segala gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau sistem-sistem mekanis. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.